kamu pernah mengalami gagal move on ya. Iya, gagal move on. Halo, assalamualaikum guys, welcome back to my YouTube channel di Titi Ada Langit. Jalan langitnya gimana ya? Gimana ini? Oke, kali ini Titi mau ada games atau challenge, juga bisa disebut challenge ya. Nama gamesnya atau nama challenge-nya yaitu katakan atau lakukan. Jadi Titi udah punya ini di sini tuh ada kertas banyak tuh, kalian bisa lihat ya. Jadi nanti mau Titi dulu atau Arobi itu terserah ya. Nanti kita sweep dulu. Kalau misalkan yang menangnya Arobi, berarti aku yang kocong gini. Arobi terus ambil satu kertas, aku bacain, Arobi lakukan atau katakan. Oke, langsung aja kita sweepen ya. Berarti yang menang yang ngambil kertas ya. Kertas, batu, gunting. Siapa menang? Kamu menang. Aku menang, berarti aku yang awal. Kamu yang awal. Nih, ada sirupnya. Oke guys, jadi aku dulu guys. Ini aja deh. Nih ya, buka ayam, buka. Ya, ayam percayain. Apa nih? Apa ini ya? Guys, aku tuh udah bilang banget tahu apaan ya. Artis favorit pasangan kamu siapa? Arobi tuh kayaknya nggak suka sama ada Deddy Corbuzier. Deddy Corbuzier bukan sih? Corbuzier. Oh, nggak bisa ngomongnya. Deddy Corbuzier. Aku kayak itu aja. Dia suka sama itu. Dia mengidolakan Deddy. Dia tuh perdedian guys. Ada Deddy pejabat, ada Deddy artis. Wish. Dia juga suka sama Kang Deddy Mulyadi. Oke, jadi aku cukup tahu betul atau enggak? Betul. Oke, yeay, aku benar. Lanjut. Aku yang bukanya ya. Nanti kalau benar berarti udah mengenal banget. Nyanyikan di depan kamera lagu One Piece dan gerakannya. Oke guys, dia mau nyanyi lagu One Piece guys. Oke, nih bisa kok di lip sync aja ya guys ya. Bisa atau mau di lip sync atau mau langsung? Lip sync aja. Lip sync. Oke, guys, dia mau lip sync katanya. Oke ya, tunjukkan kegilaanmu di kamera. One wish, can I open the top? Aita ga dekaku meitara kokoro ga chinderu sensoko. Nigaru nanti Guys, aku sampai nangis guys. Oke, kita lanjut ke pertanyaan yang selanjutnya. Lulus. Meskipun gila banget sih itu, nggak apa-apa lah. Yang penting nyanyi. Aku sampai nangis gini guys. Bukan karena sedih, tapi aku karena ketawanya terlalu berlebihan. Oke, berarti sekarang siapa ya? Lulus ya ayah ya. Sekarang siapa? Aku kamu yang ini ya. Iya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Pasangan kamu termasuk orang yang seperti apa pada orang tua kamu? Oke, dan menurut aku sih ini jadi tegang gini dari awalnya joget jadi tegang. Kalau Arobi orangnya cukup sangat menghormati orang tua juga. Dia selalu mengajarkan kebaikan. Kayak misal contoh kecil, dia selalu mengingatkan untuk sholat tepat waktu kepada orang tua. Dan dia juga cukup humoris. Dan kalau menurut aku sih tidak terlalu dia anaknya tidak pernah bikin kasus yang bikin malu orang tua. Cukup sekian. Oke, selanjutnya berarti ayah ya? Iya. Itu menurut aku ya. Jadi Arobi gak perlu membenarkan atau menyalahkan, kan itu pandangan aku kepada sifat Arobi kepada orang tua. Oke, kita lanjut. Siapa sekarang ya? Sekarang aku. Aku yang buka sayang. Oh, kamu. Ya iyalah. Apa motivasi hidup kamu sehingga kamu mencoba menjadi lebih baik? Jadi pernah ada kejadian apa sehingga kamu mau menjadi lebih baik dari Robi yang dulu? Ada kayak Penny Rose ya, nanya-nanya gini. Untuk motivasi cuman ada dua kata, yaitu
mandiri, dan jangan merugikan orang lain. Oke, Itu cukup aja sih. mendalam sekali ya, mandiri dan jangan merugikan orang lain. Oke, next ya, cukup seperti itu. Senyum dong, kayak baper banget ya kayak. Oke, lanjut ke siapa sekarang? Aduh, jatuh. Oke, ambil. Ayah ya, Iya. akuan. Hal yang paling disukai dari pasangan. Hal yang paling aku sukai sama pasangan, berarti sama Arobi ya, karena pasangan aku cuma dia. Dia orangnya bertanggung jawab, itu sih. Tidak ada kata-kata lain, bertanggung jawab. Aku selalu ngebanggain bahwa suami aku tuh bertanggung jawab dalam segala hal. Dan dia menunaikan kewajibannya sebagai suami dan cukup bertanggung jawab atas segala hal, bukan cuma ke aku doang, tapi dalam hal lain kayak pekerjaan, kayak kepada orang tua juga. Kalau orang tua udah ngasih amanah, dia tanggung jawab gitu sih, tanggung jawab. Aku nggak berbelit-belit ke soleh, ke baik, ke apa, tapi memang aku cuma satu kata yang aku banggain sampai sekarang, yaitu dia tanggung jawab. Oke. Tanggung jawab. Iya ya, kamu teh. Terus lanjut, siapa yang ini? Sekarang kamu. Jangan panjang lebar lah ya. Aku yang baca, ayah yang ngejawab. Pak belit mulu dari tadi. Apa pasangan kamu termasuk orang yang memuliakan orang tua? Jika iya, contohnya apa? Kan tadi apa pasangan kamu termasuk orang yang beda ya, ini pertanyaannya belum ya dari tadi. Belum. Apa pasangan kamu termasuk orang yang memuliakan orang tua? Jika iya, contohnya apa? Jadi berarti aku, menurut kamu tuh memuliakan orang tua atau enggak gitu. Terus contohnya apa kalau iya? Kalau istriku itu, kalau untuk masalah orang tua, dia benar-benar sangat taat. Terus juga dia tuh suka pengen ngebahagiain orang tua dengan hal-hal kecil. Oke, ya ampun, terharu bagus. Misalnya tuh beli barang, walaupun misalnya dalam keadaan pas-pasan, tapi bisa nyempetin untuk membeli hal-hal yang buat orang tuanya tuh bahagia gitu. Itu sih yang aku nangis ya. Yang contohnya gitu. Aku sensitif guys kalau masalah orang tua, dan memang ya dia sudah tahu aku banget lah gimana. Oke, gak usah mewek dong, tuh lihat aku mewek. Oke, lanjut ya, berarti sekarang aku ambil. Aku yang ambil. Kamu yang ambil. Iya, kamu yang muncul. Udah. Oh gitu. Ini ayam. Siapa beli tidak tadinya? Ya ayo wae. Kita ngapain sih? Liu. Warna kesukaan pasangan. Merah. Ya. Tanpa berpikir panjang, Arabi suka warna merah. Merah itu tandanya berani, pemberani. Oh jelas, karena dia anak karate juga. Jadi sangat membara. Oke, lanjut. Sekarang berarti aku yang ini. Nih, ayah. Yang ambil, aku yang buka. Channel YouTube apa yang sering ditonton pasangan kami? Berarti aku dong. Channel YouTube apa yang sering ditonton Titi? Yang sering itu aku tahu itu Warintil. Iya, benar. Warintil. Iya, Warintil Official ya guys. Aku suka banget karena itu cukup menghibur banget ya. Kepada Warintil Official, semangat terus, sukses terus, karena aku sangat menyukai kalian. Ya gini ya, terlepas dari karakter mereka yang diperankan, kan itu semua cowok ya, jadi mereka berkarakter sebagai perempuan, ibu-ibu gitu. Terlepas dari itu, aku gak ngejudge maksudnya kok gitu sih karakter cowok kok jadi dibikin kayak cewek, terus dandannya kayak cewek. It's okay lah, itu mah urusan mereka, tapi aku suka dengan karyanya, sangat menghibur. Oke, berarti sekarang ayah. Iya. Yang ini, yang kosong. Ayah buka. Hal yang paling
menyatakan yang paling menyakitkan yang dialami pasangan kamu sehingga kamu merasa sakit merasakan juga. sakit juga. Oke, berarti aku ya yang pernah dialami kamu. Ini kayaknya baru-baru juga ya terjadi di kehidupan aku. Baru-baru sih, belum ada sebulan. Maju dong sayang, maju dong. Belum ada sebulan ya. Jadi dia tuh apa ya, orangnya memang bisa dikatakan dalam hal pekerjaannya dia cukup kepake oleh orang-orang. Ya maksudnya di kantor gitu ya. Dan dia juga Alhamdulillah sangat disyukuri banget, dan mungkin dia juga berbakat di dunia kerjanya gitu kan. Banyak sih orang yang mendapatkan pekerjaan tidak sesuai dengan apa yang dia senangi dan apa yang dia geluti di dunia pendidikannya gitu ya, tidak tepat gitu. Banyak orang yang seperti itu, tapi alhamdulillah dia sangat bisa dikatakan beruntung. Cuman pernah ada salah satu kejadian yang memang pada suatu waktu tidak bisa dikatakan, aku juga tidak bisa mengatakan di dunia kerjanya atau di lingkungan teman, aku nggak bisa ya. Tapi kalian dari cerita aku tadi ada pengantarnya, kalian cukup tahu ini terjadinya di mana. Jadi dia itu kayak punya potensi, lalu seseorang memanfaatkan potensi itu tanpa ada contohnya kayak tidak ada apresiasi, ngerti nggak sih? Dia melakukan sesuatu, bahkan dia mengorbankan waktu yang lebih penting bagi dia, ada kegiatan yang lebih penting hanya untuk hal tersebut gitu. Dan itu dilakukan untuk menguntungkan. Untuk orang. Dia Arobi melakukan hal itu untuk orang tersebut, tapi orang tersebut tidak ada apresiasi terhadap Arobi. So aku tuh ngerasa sakit juga dong, kayak misal, kok suami aku diginiin ya sama orang gitu. Aku bukan apresiasi, bukan dalam bentuk uang. Mohon maaf, aku tidak mengatakan hal itu bentuk materi. Dan insya Allah juga selagi Titi tahu juga ya, hal yang paling beruntung bagi manusia adalah manusia yang paling beruntung adalah manusia yang berguna untuk orang lain. Dan Titi juga terpacu dalam kalimat itu dengan kalimat perkataan itu. Titi tidak menyebutkan bahwa uang materi. Apresiasi itu bukan tentang itu, tapi contohnya terima kasih, menghargai, dan ada feedbacknya apa yang udah Arobi lakukan dan dia harus seperti apa gitu. Jangan cuma misalnya ini kamu kerjain ini, dan dia dengan watadosnya bahkan menyembunyikan karya dia dengan mengatasnamakan karya si orang tersebut. Jadi dia tidak mau diakui bahwa karya Arobi itu bahwa bantuan Arobi itu sangat berguna buat dia. Gimana ya ngomongnya, jadi panjang tuh kan, bahwa dia tidak mau menyebutkan identitas Arobi atas karyanya gitu. Jadi dia mengakui bahwa itu karya dia sendiri gitu. Aku paling sakit hati sih itu, dan memang cukup gedek juga sebenarnya. Jadi oke lah, aku juga udah maafin, cuman ya kayaknya kita lebih dibatasi lagi ya bergabung sama orang-orang itu. Tidak harus berkata-kata, sayang, udah aku diwakilannya. Oke, dan sekarang ayah bat ya. Gitu. Intinya guys, dimanapun harus menghargai orang lain lah, dengan suatu hal yang kecil. Oke. Untuk Arobi pertanyaannya yaitu, siapa orang yang paling ingin kamu bahagiakan? Orang yang paling ingin dibahagiakan yang pertama pasti istri dulu. Oh, istri. Kenapa nggak orang tua? Orang tua kalau misalnya kita udah bahagiain istri pasti rezeki juga ngalir. Nah itu juga kita bahagiakan juga orang tua gitu. Gitu. Cuman kalau untuk prinsip dan ini ya berbeda-beda loh gitu. Ya berbeda-beda. Cuman kalau aku itu milih untuk istri dulu bahagiain, kemudian setelah itu kita bisa sama-sama untuk bahagiain orang tua. Ini pertanyaannya ini sebenarnya yang buat itu teman aku ya. Jadi tadi pagi ada teman kesini, terus aku suruh nih, kalau aku sendiri yang buat kan kayak misal udah tahu jawabannya ya. Jadi ini teman aku, buatin dong, aku mau bikin challenge kan nih di YouTube gitu. Dan ternyata pertanyaannya sangat memotivasi ya, bukan cuma ada yang ngakak, tapi ada motivasinya juga. Terima kasih sayang. Oke, aku terharu ya. Enggak, biasa aja, malu sama orang. Lalu siapa sekarang? Siapa tadi berapa? Kan kamu sekarang. Berarti aku yang ambil.
Udah nggak harus gitu-gitu sebenarnya, udah tahu. Nah, ini kamu yang baca. Apa nih? Jajanan dan makanan yang disukai pasangan. Jajanan atau makanan yang disukai pasangan. Apa ya? Aku tahu sih somai. Ya, Somai sama jajanan ya atau makanan. Somai sama chicken pasti. Terus ada lagi sih kayak misal paling banget itu aku paling banget tahu sih, yang lain mah random lah biasa aja, tapi yang paling disukai sama Aron itu somai sama mie bang, apa ya, geng mie kayak mie pangyam, mie goreng yang kayak gitulah pokoknya. Bener nggak? Oke, betul ya, aku istrinya gimana nggak tahu, aneh-aneh aja. Lanjut. Kalau kita udah beberapa lama hidup ya pasti tahu lah apa yang disukai dan apa yang tidak disukai. Pernah suka sama pacar orang nggak waktu masih remaja? Enggak, bener atau enggak ini? Lihat ke kamera. Pernah. Jadi pertanyaannya, Arobi itu pernah nggak sih suka sama pacar orang waktu masih remaja, waktu SMA? Pacar orang mah ya enggak lah. Oh enggak, berarti enggak ya? Enggak, ini jujur? Jujur. Pacar orang mah enggak, cina guys. Tapi kayak kalau suka sama orang yang single kan wajar ya. Ini kan pertanyaannya masih remaja ya, tidak bawa-bawa sekarang. Nauzubillah min dzalik. Kalau sekarang mah ya. Oke, lanjut. Berarti sekarang Arobi. Kamu pernah mengalami gagal Move on ya. Iya, gagal move on. Mengalami gagal move on. Aduh, ini sensitif banget ya. Jawab atau enggak sih? Gagal move on. Ini siapa yang bikin pertanyaan? Gagal move on. Ya, setiap orang juga pernah mengalami hal itu ya. Terlebih ini pertanyaannya untuk diri Titi sendiri. Ya pernah yang namanya gagal move on. Arobi juga udah tahu semuanya. Jadi cerita ini bukan cuma di sosmed ya. Dan sebelum ini juga bukan suatu yang mengagetkan lah pasti buat Arobi, karena Titi pernah mengalami itu waktu SMA selama beberapa tahun, hampir 3 tahun. Dan sumpah ya, demi Allah ini astagfirullah, pokoknya bener ya, aku sampai bilang gitu, yang nyembuhinnya ya itu Arobi. Jadi aku gagal move on nih sama seseorang, udah datang lagi nih cowok banyak, ini aku juga tahu ya, di kampus, di sekolah ini ada yang maksudnya teman sekolah dulu datang tiba-tiba ya minta hubungan spesial. Ada juga teman-teman yang beda kampus di sini, waktu kita di waktu ngekos di sini, gak usah disebut ya. Nah, terus ada lagi ya teman-teman kuliah, semuanya gagal. Termasuk ada orang yang pernah datang ke rumah juga ya, cuman ya gak bisa sih bikin lupa sama orang yang bikin Titi gagal move on gitu. Tiba-tiba muncullah nih Arobi, dan alhamdulillah Titi sehat sampai sekarang. Justru apa ya, ya Allah, gak ada waktu kayaknya buat kayak gitu. Malah Titi ngerasa, kok bego banget sih, Titi dulu bego banget. Jadi kayak nyalahin diri sendiri juga. Karena kenapa Titi bisa ngomong gitu? Karena Titi mendapatkan orang yang lebih baik daripada dia. Jadi kuncinya sembuhnya move on itu, kita harus bisa mendapatkan orang yang lebih baik dari segala hal daripada seorang tersebut. Thank you. Lanjut. Hal yang paling memalukan yang pernah kamu alami. Wow. Jadi yang hal paling memalukan. Ini sangat-sangat, ceritanya sangat-sangat jorok ya. Apaan nih? Memalukan emang iya. Jadi dulu itu waktu aku SMK, ada sebuah rumah, dan rumahnya itu sangat, intinya mah cukup lah, sederhana gitu. Kemudian belum ada dibersihin atau dilihat sekitarnya atau airnya gimana gitu. Terus aku tinggal di situ selama 2,5 tahun, dan waktu itu udah sekitar 6 bulanan. Ada kendala di bagian air gitu. Oh, ada kendala di air, itu kan udah biasa ya. Terus gimana? Jadi airnya tuh yang paling memalukannya tuh pas aku, jadi selama 6 bulan itu aku mandi aja di situ. Mandi ya biasa, gosok gigi,
air minum dari situ. Dan ternyata pas ke 6 bulan itu ternyata ada kendalanya. Ternyata si pembuangan airnya itu nyambung ke sumur. Pembuangan airnya itu? Iya. Pembuangan air apa? Air dua-duanya dari misalnya BAB, Oh. dari misalnya rumah tangga gitu kan ya, kayak makanan atau apa gitu. Apa istilahnya? Pembuangan airnya. Oh, jadi mungkin apa sih orang yang BAB, maaf ya, orang yang buang air kecil atau air besar, salurannya menyambung ke sumur. Nyambung ke sumur. Dan otomatis kamu minum dari sana. Nah, bersuci dari sana, sikat gigi dan lain sebagainya dari sana. Iya, nah dan itu hal yang paling memalukan itu, karena memang setelah 6 bulan itu kan ya kelihatan lah dari badan, dari apapun juga gitu kan. Kayak gimana sih efeknya? Ya efeknya jadi wajah kusam dan bau gitu kan. Iya, pokoknya mah itu sangat memalukan sih. Terus kan ada guru-guru juga, nah pas dilihat dari situ belum dikoreksi. Dari situ langsung si sumur itu langsung dibersihin dan bikin tempat baru gitu. Oh gitu. Dan mungkin itu menurut kamu hal yang paling memalukan dan agak sedikit menjijikan juga ya. Ya itu. Oh nggak nyangka banget ya guys. Oke. Jadi begitulah pengalaman Arobi hal yang paling memalukan. Next ya ke aku. Berarti aku yang ayah yang ini, aku yang ngambil. Baca. Peragakan satu gerakan TikTok. Peragakan satu apa sih? Peragakan satu gerakan TikTok depan kamera. Udah guys. Kayak gitulah pokoknya. Karena pertanyaannya sudah selesai, kalian bisa lihat sendiri di sini kosong. Oke, jadi untuk video kali ini cukup apa ya, ini mah karena kita mengisi kekosongan aja sih sebenarnya, karena kita nggak keluar. Kita nggak bisa keluar karena hujan besar. Hujan besar saya. Sama aja. Iya, hujan lebat. Hujan lebat. Jadi iya, jadi nggak bisa keluar rumah. It's okay. Jadi kita untuk daripada boring nih kan, kita sekarang weekend, akhirnya kita bikin video yang seperti ini. Kebetulan tadi ada teman pagi-pagi jadi suruh bikin. Oke. Sekian ya untuk hari ini, untuk video kali ini. Buat kalian jangan lupa like, komen, dan juga subscribe agar kalian nyalakan juga loncengnya agar kalian gak ketinggalan video-video dari aku. See you next time, see you next vlog. Assalamualaikum, bye.